Shalom saudaraku semuanya. Saya yakin hampir setiap kita lebih suka jikalau kita diberikan sebuah tugas dengan petunjuk yang jelas daripada jikalau tidak ada petunjuk sama sekali. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah berpikir bahwasanya nampaknya kita akan lebih tenang hidupnya kalau kita tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih terperinci. Namun kalau boleh jujur, kita harus akui bahwasanya terkadang Tuhan tidak memberikan petunjuk yang cukup jelas di dalam kehidupan kita waktu demi waktu. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40 itu menceritakan sebuah kisah dari seorang yang bernama Filipus, seorang diaken yang dipilih rasul-rasul dan kemudian juga menjadi pekabar Injil. Di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Kira-kira ketika kita membaca bagian ini, apakah menurut kita ini sebuah petunjuk yang jelas untuk Filipus pergi? Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Mungkin kita berpikir cukup jelas karena ada sebuah keterangan tempat jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza dan itu sebelah selatan. Tetapi bukankah ketika kita berpikir kembali, sebenarnya ini tidak terlalu jelas? Apa yang akan dikerjakan Filipus di sana? Siapa yang akan dia temui? Tidak disebutkan dalam bagian ini. Terlebih lagi ketika kita melihat lebih dalam lagi, kata jalan yang sunyi dalam bagian ini, di beberapa terjemahan yang lain, itu diterjemahkan dengan cukup tepat sebagai padang gurun. Tempat itu adalah sebuah tempat padang gurun. Dan kemudian sebelah selatan, bangunlah berangkatlah ke sebelah selatan. Kata selatan dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan sebagai siang hari, midday, tengah hari bolong. Nah saudaraku, bayangkan kalau kita diberikan sebuah tugas untuk pergi ke sebuah padang gurun. Kira-kira waktu seperti apa yang akan kita pilih? Saya yakin kita lebih memilih pagi hari atau sore hari, di mana cuacanya tidak terlalu panas ataupun dingin. Pergi ke padang gurun siang hari, di hari yang begitu terik, itu bukan menjadi sebuah pilihan yang menyenangkan. Tapi ketika kita membaca bagian ini, nampaknya itulah yang dikatakan oleh malaikat itu. Pergilah siang hari, tengah hari bolong, ke sebuah tempat yang adalah padang gurun. Tanpa ada keterangan sekali lagi apa yang akan Filipus kerjakan di sana, siapa yang akan dia temui di sana. Bukan sebuah petunjuk yang cukup jelas, tapi menarik ketika bagian ini dikatakan. Ayat 27 dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Filipus berangkat. Filipus taat, sekalipun nampaknya ada begitu banyak hal yang tidak dia ketahui. Apa yang akan terjadi di padang gurun itu? Siapa yang akan dia temui? Apakah dia akan bertemu dengan seseorang bahkan? Tetapi Filipus berangkat dan justru ketika dia melangkahkan kakinya, di sana kita melihat dari bagian-bagian selanjutnya, Roh Kudus, Roh Allah memimpin dia, memberikan petunjuk setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sampai dia bertemu dengan seorang sida-sida Ethiopia. Kemudian dia berbincang dengannya, memberitakan Injil, dan bahkan sida-sida itu sampai percaya dan dibaptiskan. Namun keunikan tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang terakhir, ayat 40 dikatakan, ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ayat 40, tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dikatakan Roh Tuhan melarikan Filipus dengan tiba-tiba. Entah bagaimana kita menafsirkan bagian ini. Apakah kita menafsirkan bagian ini bahwasanya Filipus itu tiba-tiba menghilang dan kemudian ada di Asdod, sebuah ibu kota yang cukup besar pada waktu itu, ataukah Roh Tuhan membuat Filipus berjalan dengan begitu cepat sehingga dalam waktu yang begitu singkat, secara supranatural, dia sudah ada di Asdod. Apapun yang kita yakini yang terjadi pada saat itu, tentu saja ini adalah sebuah peristiwa yang supranatural. Tiba-tiba dari padang gurun, Roh Tuhan melarikan Filipus. Sida-sida itu dia melihatnya lagi, dan Filipus tiba-tiba ada di Asdod, sebuah kota, ibu kota yang cukup besar. Tapi pernahkah kita berpikir, kenapa ketika Tuhan itu mengambil Filipus dari padang gurun ke Asdod, ke kota besar, itu terjadi secara supranatural, yang seakan-akan tidak ada pilihan di sana. Filipus langsung diambil dan dibawa ke Asdod. Tetapi ketika Filipus diutus untuk pergi ke padang gurun, justru diberikan sebuah
pilihan. Berangkatlah, berjalanlah di tengah hari yang terik itu, di siang hari yang panas. Kamu berjalan menuju ke padang gurun. Kenapa tidak dibalik sih? Kenapa tidak ketika Tuhan itu menyuruh Filipus untuk pergi ke padang gurun, itu dengan supranatural, dengan lebih gampang, tanpa harus berjalan di panas terik. Dan ketika dari padang gurun menuju ke Asdod, itu baru boleh berjalan. Kenapa nggak dibalik seperti itu? Saudaraku, dari bagian itu benarnya kita bisa melihat bahwasanya ketika kita diutus Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat yang nyaman, sebuah situasi yang aman, seperti ke sebuah kota besar seperti Asdod, saya yakin itu bukan suatu hal yang sulit. Semua orang suka dengan kenyamanan, semua orang suka dengan situasi yang aman. It's not a big deal. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke sebuah tempat yang banyak pertanyaan di sana, sebuah kondisi yang tidak nyaman di sana, justru seakan-akan Tuhan memberikan kita sebuah space, sebuah waktu untuk kita berpikir, merenungkan, memutuskan apakah kita akan pergi, berjalan di tengah panas terik tanpa ada petunjuk yang jelas, ataukah kita lebih memilih untuk mengambil jalan yang lain, yang lebih nyaman, yang lebih menarik buat kita. Disitulah intinya. Ketika Tuhan mengutus tanpa ada sebuah keterangan yang jelas di tengah panas terik pun, Filipus tetap berjalan selangkah demi selangkah di panas terik, dan di sana anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan nyata setiap langkah demi langkahnya, membukakan jalan demi Filipus. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kami berada di sebuah kondisi yang tidak nyaman. Engkau menempatkan kami dalam sebuah situasi yang tidak nyaman, yang bahkan kami terus bertanya-tanya apa yang harus kami kerjakan dalam situasi seperti ini. Tetapi kami percaya bahwa saya di kondisi yang seperti ini pun Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Bahkan anugerah-Mu, pertolongan-Mu nyata selangkah demi selangkah. Engkau membukakan jalan dari satu pintu ke pintu yang lainnya, sehingga kami bisa dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, bahkan menggenapi kehendak Tuhan. Yang kami perlukan, Tuhan, Engkau menguatkan kami. Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, sehingga kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berjalan di padang gurun yang panas terik adalah lebih baik bagi kami ketika itu kami jalani bersama dengan Tuhan, daripada ketika kami berjalan di kota besar tanpa Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.